Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat bertemu kembali di mata kuliah kewarganegaraan di minggu ke-11. Kali ini saya, Virus Mutia, akan membahas tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional serta bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Nah, mari kita mulai dulu. Kenapa kita membahas tentang ketahanan nasional? Jadi, seperti yang kita tahu, UPN kita tercinta ini dia merupakan kampus yang berlandaskan dan bernafaskan bela negara. Otomatis ketika kita berbicara tentang bela negara, berarti kita juga membicarakan tentang nilai-nilai bela negara yang ada di dalamnya. Nah, salah satu contohnya nilai bela negara ini adalah sarana gitu untuk mencapai ketahanan nasional. Dan sebenarnya ketahanan nasional ini yang seperti apa sih gitu. Nah, ketahanan nasional itu merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Jadi otomatis ketahanan nasional itu adalah konsep dasar atau pegangan dasar dan cara berpikir dasar setiap warga negara yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu kita semua harus tahu dan harus ngerti. Nah, ketahanan nasional itu harus diwujudkan untuk mengawal dan memastikan eksistensi dari NKRI. Selain itu, ketahanan nasional itu juga digunakan untuk mendukung seperti yang kita bahas di minggu kemarin, yaitu terkait dengan tujuan nasional. Nah, oleh sebab itu, kita dapat menelusuri beberapa konsep dan juga urgensi dari ketahanan nasional serta bela negara itu seperti apa sih gitu. Jadi ada 3 hal gitu yang bisa kita telusuri ya. Jadi ketahanan nasional sebagai konsepsi atau sebagai doktrin, kemudian sebagai kondisi, dan juga sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Nah, kalau konsepsi atau doktrin mungkin teman-teman juga sudah pernah baca di SMA dulu ya. Ada namanya Astagatra. Astagatra ini adalah 8 dimensi gitu. Gatra itu dimensi yang merupakan gabungan dari Trigatra dan Pancagatra. Dan 3 dan 5 ini keduanya saling berhubungan dengan erat gitu. Kemudian ketahanan nasional sebagai kondisi itu sifatnya dia dinamis, tidak statis. Jadi berubah dalam arti dapat meningkat atau menurun dan tergantung dengan faktor yang terjadi atau realitas yang terjadi gitu. Jadi bisa naik, bisa turun, bisa ke kanan, bisa ke kiri seperti itu. Jadi sangat fleksibel. Kemudian yang terakhir ini adalah ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Jadi ketahanan nasional itu dalam tanda kutip sebagai cara dari bangsa Indonesia untuk menanggulangi dari berbagai ancaman gitu, agar tetap kuat, bertahan, dan mampu mewujudkan tujuan nasional atau cita-cita nasional. Nah, ini adalah Astagatra yang dimaksud merupakan 8 aspek kehidupan nasional. Jadi ada Trigatra dan Pancagatra. Trigatra ini bisa dibilang sebagai alamiah gitu ya. Kemudian Pancagatra ini adalah sosial. Kenapa disebut alamiah pada Trigatra? Karena dia sangat-sangat bergantung pada kondisi atau existing awal dari bangsa kita itu. Mulai dari kondisi geografi, demografi, dan juga SKA atau sumber kekayaan alam. Yang jelas ketika kita berbicara soal geografi, otomatis kehidupan nasional kita dalam lingkup geografi kita sudah tahu sendiri ya, kita berada di negara kepulauan, betapa strategisnya daerah atau tempat geografi kita itu seperti itu gitu. Kemudian demografi itu sendiri. Demografi itu selain keadaan penduduk juga bisa jadi jumlah, bisa jadi sumber daya manusianya, banyak hal itu. Terutama nantinya kita akan mendapatkan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini jika digunakan dengan baik atau semua usia produktifnya benar-benar mewujudkan kehidupan nasional yang baik, itu otomatis pasti berpengaruh terhadap tercapainya tujuan nasional itu sendiri. Dan sumber kekayaan alam jelas ya, kita punya banyak sekali sumber kekayaan alam yang menjadi modal kita dalam berkehidupan nasional gitu. Nah, kalau Pancagatra yang sosial ini sendiri itu lebih banyak membahas tentang
kalau saya bilang itu adalah faktor-faktor yang terjadi gitu di dalam kehidupan bernegara gitu ya. Jadi ada ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan juga pertahanan keamanan atau HANKAM. Nah, nanti teman-teman bisa cari sendiri kira-kira permasalahan-permasalahan atau ancaman-ancaman ya dari ideologi kita, politik, ekonomi, sosial budaya ini banyak banget. Nah, ketahanan nasional sekali lagi harus diwujudkan untuk mengawal dan memastikan eksistensi kedaulatan NKRI ya. Nah, ketahanan nasional ini kalau saya bisa bilang adalah national resilience gitu ya. Resilience ya. Orang kalau di dalam ini kalau di yang saya baca ya, resilience itu berarti dia bertahan gitu. Dia dalam kondisi apapun gitu ya. Dia itu bertahan gitu. Ketika kondisi itu tidak bagus, tidak stabil atau tidak apa, jadi orang ini tetap bertahan gitu. Jadi misalkan kalau kamu punya pacar gitu ya, terus pacar kamu suka ngomel, terus suka morotin kamu dan kamu tetap bertahan gitu. Nah, itu berarti ketahanan hubungan itu, ya. Relationship resilience gitu. Nah, ini ketahanan nasional itu berlapis ya. Jadi nggak hanya langsung nasional enggak, tapi skalanya tuh bisa mulai dari skala yang kecil gitu. Jadi ada ketahanan individu, ada keluarga gitu ya, wilayah, regional sampai ke nasional nanti. Misalnya ketahanan keluarga adalah gimana ya supaya saya itu keluarga saya resilience gitu. Oh, berarti keluarga harus sering kumpul nih, sering keluar makan bareng gitu kan. Terus saling berinteraksi. Kalau ke rumah siapa bawa kue, terus ngobrol bareng gitu. Jadi ada apa ya? Keluarga ini menjadi keluarga yang berdaya gitu. Bisa jadi atau banyak hal yang terjadi di antara anak-anak itu juga banyak pengaruh-pengaruh buruk yang terjadi karena ketika keluarganya ini tidak berdaya gitu atau keluarganya ini tidak tercapai ketahanan keluarga seperti itu. Nah, ketika kita ngomongin soal ketahanan nasional ini banyak banget sih sebenarnya. Jadi yang paling gampang, yang paling sering mungkin kita tahu adalah ketahanan pangan ya. Dulu mungkin zamannya Presiden Soeharto tuh sangat gencar sekali tuh ketahanan pangan itu. Ada juga ketahanan energi, ketahanan industri, dan juga ketahanan yang lain banyak gitu. Jadi semua bidang atau semua lini itu butuh untuk resilience itu. Nah, ada juga ini cara ngitung ya. Cara ngitung model Lemhanas gitu. Jadi Trigatra itu dianggap sebagai kelompok tangible atau kelompok yang terukur gitu ya. Karena dia jelas-jelas terukur nih, maksudnya secara kuantitatif dia bisa dicari gitu. Kayak geografis, oh letaknya sini dan sini jelas, batasnya tuh jelas kok, tangible. Demografi itu kan juga jelas angkanya berapa gitu. Tapi ketika masuk ke Pancagatra yang itu mana adalah kelompok intangible, berarti dia itu tidak bisa terukur secara dalam tanda kutip secara fisik gitu. Kayak misalkan kondisi politik yang terjadi di dunia gitu dan terus kemudian mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia. Nah, itu kan susah ya kita untuk mau ngukur gitu kan susah banget gitu. Nah, itu masuk dalam kelompok intangible atau tidak terukur gitu. Nah, ada satu rumus tertentu yang saya rasa teman-teman nggak perlu tahu lah ya. Tapi kalau mau cari tahu boleh nanti teman-teman bisa googling gitu. Jadi ada cara untuk menghitung kategorisasi dari ketahanan nasional itu sendiri. Jadi dan ketika sudah dihitung rumusnya gitu ya, terus keluar angka atau keluar kategorisasi, ya itu kategorisasinya itu ada ini. Jadi ada rawan, kurang tangguh, cukup tangguh, tangguh dan sangat tangguh. Gitu. Nah, ini makna kategori rawan ya dalam TANAS. Jadi ya disingkatlah ketahanan nasional itu jadi TANAS gitu. Nah, satu rawan ya, ketahanan nasional dikatakan rawan gitu. Ini saya langsung ceritakan aja gitu ya. Kalau kurang tangguh, dikatakan kurang tangguh berarti disebut sebagai warning. Jadi ketika kita ngitung pakai rumus itu nanti ketahuan gitu loh. Nah, ini cukup tangguh, kayak moderate ya. Terus kalau tangguh, jelas ini sustainable. Nah, ini sangat tangguh lagi sustainable-nya notok jedok gitu ya. Nah,
eee, ini yang akan saya sampaikan gitu ya. Jadi, daripada saya harus menjelaskan semuanya gitu ya, lebih baik teman-teman bisa mencari sendiri gitu. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, ada Astagatra. Sebenarnya saya bisa menjelaskan, satu persatu, oh Astagatra, politik itu seperti apa, ekonomi seperti apa nih Mbak, tapi saya menyerahkan kepada teman-teman untuk mengerjakan learning journal terkait dengan, satu gatra atau satu dimensi yang ada pada Astagatra, ya. Jadi tiap individu hanya memilih satu gatra saja, namun data dan analisisnya tajam, mendalam, komprehensif, dan integral dalam bingkai konsep ketahanan nasional. Misalnya Anda di informatika, berarti silakan fokus untuk bidang itu, ya. Jadi kalau Anda fokusnya di mana, silakan cari di sana gitu. Dan setelah Anda melihat video ini, silakan buka e-learning untuk mengetahui kapan pengumpulannya akan dibuka gitu. Jadi dalam minggu ini pengumpulannya masih belum dibuka gitu ya. Jadi pengumpulan ini digunakan untuk sebagai syarat mengikuti kuis di minggu depan gitu. Jadi nanti portalnya akan saya buka di hari Minggu ya. Jadi kalau sekarang masih hari Selasa, berarti hari Minggu portalnya baru akan saya buka sampai di hari Selasa pagi. Jadi teman-teman sebelum ikut kuis dan live webcon untuk segera mengumpulkan pengayaan pribadi yang berupa learning journal ini. Learning journalnya template-nya sudah saya masukkan juga di e-learning, jadi nanti teman-teman tinggal mengerjakan aja. Ini sifatnya individu ya, bisa untuk dikerjakan. Silahkan identifikasi kondisi ketahanan pada masing-masing gatra yang Anda pilih, dan nanti akan kita bahas di minggu depan ya. Kalau begitu, sampai sini saya akhiri untuk sedikit pengantar dari ketahanan nasional dan bela negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.